Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah telah memberikan kesehatan karunia untuk bisa bergabung pada agenda berbahagia ini, yaitu agenda belajar dan berbagi kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, para keluarganya, juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buka agenda berbahagia ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu eh, lanjut kepada materi ya. Oh iya, terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung, dan selamat datang juga teman-teman yang lama berbahagia baru kembali hadir untuk mengadakan agenda berbahagia ini. Nah, baik, coba saya share screen dulu ya. Nah, eh, insya Allah pada malam ini saya akan mencoba untuk menyampaikan hasil pengalaman saya selama diri saya belajar di di kelas belajar Zero Waste. Nah, saya sebetulnya ini bagian dari diminta oleh tim oleh fasilitator untuk menyampaikan terkait pengalaman diri saya selama menjalani kelas belajar Zero Waste. Dan saya mengambil tema atau tema sharingnya yaitu terkait berkawan dengan sisa konsumsi. Jadi sampah ini kami ubah namanya menjadi sisa konsumsi, seperti itu. Nah, selanjutnya, sebelum kepada penjelasan, saya mau coba disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi saya itu bukan si paling ahli, juga bukan sudah jago untuk mengerjakan yang namanya zero waste atau minim sampah. Nah, jadi saya itu adalah peserta dari kelas belajar zero waste itu sendiri, yang hari ini mencoba untuk berbagi pengalaman selama diri saya belajar dan bagaimana menerapkan hidup minim sampah. Jadi saya tuh bukan paling ahli, tapi saya adalah bagian dari peserta belajar Zero Waste untuk belajar bagaimana sih mencapai nol sampah gitu. Jadi saya belum sempurna untuk menjalankan kegiatan Zero Waste tersebut. Nah, selanjutnya, nah saya di diminta untuk mengerjakan tantangan yang pertama, di mana materi yang mereka paparkan adalah terkait mindset belajar zero waste. Jadi mindset zero waste itu sendiri apa? Dengan melakukan tantangan apa? Jadi saya melakukan tantangan berupa kemana perginya sisa konsumsi kita. Jadi di situ saya eh, diminta untuk mengetahui alur perjalanan sampah yang saya buang hingga ke tempat pembuangan akhir. Jadi alurnya itu kan pertamanya dari shelter sampah perumahan, kemudian ke tempat pembuangan sementara hingga ke tempat pembuangan akhir. Nah, saya mencoba untuk mengetahui dengan menemui petugas kebersihan gitu. Nah, sebentar. Jadi alurnya seperti ini. Nah, ini hasil dari mengerjakan tantangan terkait belajar Zero Waste, yaitu tentang mindset BZW dengan mengetahui alur sampah yang kami
buang gitu. Nah, kami pada hari Senin tanggal berapa, tanggal 8 Juli 2024 kami mencoba untuk menemui petugas kebersihan di tempat pembuangan shelter persampahan komplek, jadi shelter persampahan blok. Nah, eee saya mencoba untuk bertanya bagaimana alur, sampah tersebut. Jadi mereka ambil dari setiap shelter sampah dalam setiap blok, kemudian mereka angkut dan mereka, buang ke TPS, komplek kami, TPS Ashifa namanya, TPS Ashifa. Nah, eee, kemudian ada banyak, berbagai permasalahan terkait sampah ini. Dan mereka bercerita bagaimana alurnya, kemudian bagaimana, permasalahan bagi petugas di situ. Jadi, eee, 5 orang ini adalah petugas kebersihan untuk mengambil setiap sampah yang ada di shelter perumahan. Nah, mereka-mereka ini namanya adalah Pak Abdul, Pak Agung, Pak Asep, Pak Ari, dan Pak Yadi. Eee Jadi sampah yang di lingkungan kami ini sudah diminta untuk memilah menjadi 2 bagian, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Di mana sampah organik sendiri, eee, kabarnya di budidaya maggot. Jadi, mereka memanfaatkan siklus daur hidup dari, maggot atau BSF. Nah, kemudian yang anorganik sendiri itu dibakar. Jadi, 5 orang ini mengangkut, kemudian membawanya ke TPS, Ashifa, jadi TPS di lingkungan kami ya. Kemudian setelah itu, nah, saya mencoba untuk, berkunjung ke TPS Ashifa itu sendiri, jaraknya mungkin tidak begitu jauh, sekitar 10 menit saja. Nah, di TPS Ashifa itu sendiri, saya bertemu dengan Pak Wacim. Beliau menjelaskan bagaimana mereka mengolah sampah yang ada di lingkungan, eee yang sampah anorganik itu mereka, yang sampah anorganik itu mereka bakar, kemudian sampah yang organik mereka simpan ke dalam, spons ya atau wadah seperti itu untuk dikelola dengan menggunakan siklus daur, eee, maggot gitu. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini itu adalah gambar bayi, telur dari maggot itu. Jadi telur menetas kemudian menjadi seperti ini. Nah, nanti alurnya sendiri yaitu nah ini adalah, maggotnya. Jadi maggot ini tugasnya adalah menguraikan sampah-sampah organik yang ada di lingkungan kami. Jadi, eee dulu itu sebelum sekarang sudah ramai katanya di setiap lingkungan luar kami, banyak yang membudidaya maggot. Jadi sebelumnya mereka budidaya, namun sekarang karena sudah banyak yang melakukan budidaya maggot, akhirnya, eee, maggot itu sendiri di lingkungan kami bukan dibudidaya, tapi hanya untuk digunakan sebagai, daur menjalankan daur hidup maggot itu sendiri untuk menguraikan sampah organik yang ada di situ. Jadi ini kenapa ada plastik-plastik, kabarnya mungkin karena memang sudah diminta terpilah, baiknya memang terpilahnya itu benar-benar organik, tapi kemungkinan masih ada, masyarakat di sini yang membuang organiknya itu bercampur dengan sampah plastik, gitu. Jadi makanya tersisa si plastik-plastik ini. Jadi si maggot ini nggak suka plastik-plastik, jadi memang dia makanan utamanya adalah sampah organik. Kemudian, nah ini tuh alurnya. Jadi awalnya BSF jadi seperti lalat ya, namanya apa singkatannya lupa ya, lalat ini, eee,
antara lalat betina dan jantan, kemudian mereka kawin, kemudian si jantan ini setelah kawin akan mati, dan betina ini akan mati jika sudah bertelur. Akhirnya keluarlah telur, telur menjadi bayi larva yang tadi, bayi larva kemudian menjadi larva dewasa. Larva dewasa ini yang biasa disebut dengan maggot itu sendiri. Nah, dari maggot kemudian menjadi pupa. Akhirnya siklusnya kembali kepada BSF lagi. Jadi memang, yang utamanya adalah fungsi maggot itu sendiri untuk menguraikan sampah-sampah organik, gitu. Nah, selanjutnya yaitu oh ini adalah foto kami bersama Pak Wacim. Kemudian nah, setelah yang tadi organik mereka bakar, kemudian yang organik mereka, olah menjadi, memerlukan bantuan maggot. Nah, anorganik itu sendiri ternyata mereka harus memilahnya kembali, memilah antara sampah anorganik dan sampah residu. Nah, eee, jadi memang yang kira-kira bahan-bahan yang tidak bisa terbakar, mereka akan kirim ke TPA di sekitar sini, namanya TPA Panembong. Nah, di TPA Panembong oh enggak, sebelumnya adalah TPA oh iya ini yang sebelumnya TPA Panembong, kemudian baru-baru akhir-akhir ini dipindah ke TPA Jalupang daerah Kalijati. Nah, di TPA Jalupang itu sendiri di Kalijati bagi kami dari jarak, titik ini, titik lingkungan sekitar sini itu cukup jauh jaraknya, eee, maka dari situ memerlukan banyak biaya untuk, biaya transportasi untuk mengantarkan sampah, residu residu tersebut. Maka dari situ, Pak Wacim, mengabarkan bahwa, sampah residu biasanya diangkut sekitar sebulan sekali untuk meminimalkan biaya transportasi, biaya untuk mengantarkan ke TPA, Jalupang, Kalijati. Nah, eee, saya akan coba ini dari hasil searching ya, hasil hasil mencari terkait bagaimana kondisi TPA Panembong, terus kenapa sih bisa dipindah yang awalnya dari TPA Panembong menjadi TPA Jalupang. Nah, ini kebakaran di TPA Panembong sebentar. Nah, saya mencoba cari tahu di situs subang.go.id, bahwa di TPA Panembong itu, TPA-nya sudah tidak layak lagi. Jadi mereka, pemerintah setempat menutup TPA Panembong ini di tahun 2019. Sudah lama ya, sudah cukup lama 2019. Apa yang terjadi di TPA Panembong, kenapa dipindah? TPA Panembong pernah terjadi kebakaran. Kebakaran juga sampai, longsor. Longsor gunung jadi itu si TPA udah menggunung, kemudian longsor hingga mencemari sungai. Kabarnya TPA ini menerima 150 ton di setiap harinya, 150 ton sampah di setiap harinya. Nah, eee, kemudian di, bulan September tahun 2023 tahun kemarin ya, bahwa kan sudah dipindah ke TPA Jalupang, namun lahan eks TPA Panembong ini, Panembong Subang ini ternyata terjadi kebakaran berulang. Katanya luasan kebakarannya itu sekitar 3,2 hektar. Nah, ini tuh berlangsung hingga 1 bulan. 1 bulan lamanya, kebakaran di TPA Panembong. Nah, bagaimana kondisi TPA Jalupang? Berarti TPA Jalupang itu sudah berjalan sekitar 4 tahun ya? Oh jadi TPA Panembong itu ditutupnya Januari 2020, jadi sudah berjalan sekitar mau 4 tahun, sudah 4 tahun ya, sekarang 2024, berarti sudah 4 tahun. Nah, di TPA Jalupang sendiri bagaimana, kondisinya? Nah, ini berita dari tintahijau.com bahwa ada kunjungan dari PJ Bupati Subang yaitu Bapak Imron ke TPA Jalupang di daerah Kalijati. Nah, eee beliau, ingin meratakan
memperbaiki penataan TPA Jalupang. Nah, ada beberapa keluhan warga terkait TPA Jalupang ini yang sudah berjalan selama 4 tahun. Apa aja? Yang pertama adalah adanya keterlambatan pengangkutan sampah. Terus yang kedua mengakibatkan kumuh atau bau tidak sedap di daerah sekitar. Kemudian yang terakhir adalah bisa jadi berpotensi mendatangkan penyakit. Nah, eee kenapa bisa terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah? Mungkin, kabarnya ini tuh bisa jadi eee, beban sampah di lingkungan Subang ini tidak sebanding dengan armada yang ada di, Subang gitu. Makanya terjadi keterlambatan pengangkutan. Kemudian, eee kabarnya program dari Dinas LH itu sendiri untuk mengatasi, keluhan-keluhan warga di TPA Jalupang, kabarnya yang pertama adalah akan memanfaatkan teknologi penghancur sampah. Jadi, nanti akan ada inovasi dari kolaborasi antara BRIN, Dahana, Pelajar, dan Pemkab Subang. Jadi, akan ada sistem pembakaran sampah yang ramah lingkungan. Kemudian menggencarkan yang namanya Jumat Bersih. Nah, Jumat Bersih itu sendiri tujuannya apa? Yaitu tujuannya mengurangi ya timbulan sampah dari sumber, ceritanya gitu. Terus yang kedua yaitu mengurangi sampah dari kantor atau lingkungan untuk dikelola sendiri. Jadi, harapannya tidak akan ada lagi sampah yang dibuang ke TPS, seperti itu harapan dari Dinas LH. Nah, oke lanjut ya. Nah, setelah mengetahui Setelah mengetahui bagaimana kondisi TPS kami, kemudian kondisi TPA yang ada di lingkungan kami, apa yang terjadi, kenapa dipindah menjadi TPA Jalupang yang jaraknya semakin jauh dari titik lokasi tempat tinggal kami, eee, akhirnya membuat, kami sekeluarga, apa namanya, kami sekeluarga melakukan pilah sampah yang tadi katanya anorganik akan dipisah lagi jadi sampah residu karena nggak terbakar. Jadi mereka sebelum membakar, sampahnya itu akan dipisah terlebih dahulu antara sampah residu, kebayang ya, sampah-sampah yang bercampur seperti itu, belum baunya, belum apa, eee, bercampur gitulah ya. Kemudian mereka pisahkan dulu gitu. Makanya alangkah baiknya, kami sekeluarga berkomitmen untuk memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan residu. Juga untuk sampah organik sendiri kami coba serius untuk, eee, benar-benar bahwa si sampah organik itu sampah organik, bukan campuran antara sampah plastik tadi. Sehingga kan tadi menghambat itu ya, apa, penguraian sampah organik itu sendiri. Jadi, kenapa sih nggak dari rumah saja gitu, kita coba dari rumah kita untuk memisahkan antara, sampah organik itu sendiri lebih, apa, benar-benar murni organik gitu. Jadi mempermudah petugas kebersihan yang ada di TPS tadi. Juga memisahkan antara anorganik dengan residu supaya apa? Supaya mereka itu sudah cukup untuk mengelola sampah anorganik tanpa harus berusaha memisah-misah gitu. Jadi, itu harapan kami sekeluarga belajar untuk memilah sampah dari rumah. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, saya mencoba mengambil dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41, bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi memang dalam Al-Quran itu sendiri, Allah telah memberikan peringatan bahwa tuh akan terjadi kerusakan. Kerusakan tadi ya, seperti tiba-tiba di TPA itu ada kebakaran, kemudian di TPA longsor. Ingat peristiwa waktu di TPA Lewi Gajah, daerah Bandung. Nah, di TPA Lewi Gajah itu sendiri, ternyata saya juga baru tahu ya, padahal 2005 itu saya jadi orang Bandung.
Nah, bahwa di TPA Lewi Gajah itu sendiri katanya telah terjadi ledakan, ledakan cukup keras tahun 2005 berarti, saat saya kelas 5 SD ya kurang lebih. Nah, itu akibat penumpukan sampah yang berlebihan. Sebetulnya sering terjadi mendengar, cerita ledakan dari sampah itu kalau dari hasil baca itu, bahwa ledakan itu terjadi karena percampuran antara sampah organik dan anorganik, kemudian belum ada air hujan yang turun. Nah, itu bisa terjadi ledakan, jadi ada gas metan di dalamnya, gitu. Nah, hingga mengakibatkan di TPA Lewi Gajah itu 147 orang, bayangkan 147 orang meninggal dunia hanya dari sampah. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya di Bandung itu pembuangan sampah menjadi terhambat, makanya ada julukan yang namanya Bandung Lautan Sampah, kabarnya seperti itu. Nah, akhirnya pada tanggal 21 Februari pada saat kejadian ledakan tersebut, maka ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Nah, di Kota Bandung itu sendiri, TPA Alwi Gajah itu menerima sekitar 1.600 ton per harinya, per hari 1.600 ton, bayangkan ya. Setara dengan apa ya? Setara dengan sampah seluas lapangan sepak bola setinggi 75 senti, setengah sepertiga dari badan saya, setengah, 2/3 dari badan saya itu tingginya 75 senti, luasnya lapangan sepak bola. Makanya, eee, ini tuh saya dapat informasinya dari buku Kang Pisman. Kang Pisman, Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan, Balad Kang Pisman. Nah, eee makanya dari Bumi Inspirasi Learning Center ini, Kang Pisman ini, perlu adanya perubahan paradigma, yaitu awalnya dari cuma ngumpul, angkut, buang, kemudian diganti mindset-nya menjadi Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kurangi terlebih dahulu, kemudian kurangi atau cegah, kemudian pisahkan baru dimanfaatkan. Nah, itu. Jadi setelah melihat kasus-kasus kerusakan, baik itu, di darat seperti kebakaran, kemudian longsor sampah, belum di laut para, penghuni-penghuni laut makan sampai ada kasus makan makan sampah-sampah plastik karena memang sampah-sampah plastik itu terurainya cukup lama. Saya pun sebetulnya kayak baru paham ya terkait kayak Styrofoam sebetulnya itu sulit banget buat terurai, kemudian sampah plastik itu hingga berapa ratusan tahun baru terurai. Terbayang ya akan seperti apa bumi ini jika tidak dicegah terlebih dahulu dari, lingkungan diri kita sendiri, ya dari lingkungan terkecil keluarga kita sendiri, di mana seorang kalau yang sudah berkeluarga, seorang ibu atau garda terdepan terkait konsumsi itu melakukan pencegahan dan melakukan edukasi kepada, para penghuni rumahnya atau anggota-anggota keluarganya, gitu. Kemudian oh ya, ini ada dari Quran lagi ayat 30 bahwa, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Eee, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jadi, memang Allah tuh menciptakan manusia sebagai apa? Sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi memang diri kita yang diminta untuk, eee, yang dipercaya oleh Allah untuk, bisa menjaga bumi gitu. Nah, selanjutnya Nah, khalifah itu sendiri apa? Jadi, khalifah itu sendiri yang pertama adalah mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, yang kedua memakmurkan penduduk bumi, yang ketiga memberantas kezoliman. Nah, poin yang pertama ini mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, salah satu langkahnya ya seperti ini, bagaimana diri kita sebagai garda terdepan untuk mencegah segala sisa konsumsi yang ada di rumah, kita, ya di rumah diri saya, keluarga terkecil, untuk, minimalkan, sisa konsumsi yang terbuang di rumah kami. Nah, semoga, nanti dengan lahirnya para ibu atau para perempuan di dalam keluarga untuk, membantu mengelola bumi, membuat bumi ini
berkelanjutan dan bisa membuat nyaman para generasi, selanjutnya, termasuk anak-anak kita ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Jadi kita bisa tarik kesimpulan, ternyata masalah sisa konsumsi itu hanya berpindah tempat. Jadi yang awalnya dari rumah kita, rasanya, masalah itu selesai setelah sampah itu kita buang ke, shelter persampahan tadi. Ternyata permasalahan itu masih terus berlanjut dan berpindah tempat, yang awalnya dari shelter diangkut ke TPS, kemudian dari TPS ke TPA, akhirnya masalahnya berakhirlah di TPA. Jadi sebetulnya itu tidak hilang masalahnya, hanya berpindah tempat saja, seperti itu. Jadi, bagi kita mindset-nya itu bukan lagi sampah, apa namanya, sampah dibuang ke tempatnya itu tidak cukup, tapi sampah sebaiknya dicegah terlebih dahulu untuk meminimalkan, eee, pembuangan ke TPA nanti, gitu. Nah, makanya berupaya untuk 3A ini didapat dari kelas belajar Zero Waste, di mana yang pertama adalah baiknya cegah, pilah, kemudian olah. Nah, yang pertama justru cegah dulu, bukan mengolah dulu. Jadi bagaimana kita mulai mencegah dulu, baru sisa konsumsi yang sudah kita pilah, sudah terkumpul itu dipilah, kemudian mari kita olah yang organik, anorganik, gitu. Barulah yang benar-benar residu yang kita tidak bisa kita olah, dibuanglah ke eh, TPA gitu. Harapannya sih dengan saya belajar zero waste itu memang benar-benar zero gitu, nol sampah yang kita buang dari keluarga sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini adalah tantangan kedua dari belajar zero waste, yaitu terkait judulnya sih terkait trash audit atau jadi audit itu bukan hanya untuk keuangan, tapi ternyata trash atau sampah juga kita audit ya. Jadi trash juga kita audit. Nah, saya mengambil temanya sisa konsumsiku, tanggung jawabku. Jadi memang sisa konsumsi yang dihasilkan dari diri saya, dari keluarga saya memang tanggung jawab, sebaiknya tanggung jawab kita gitu. Jadi saya tuh diminta, untuk mengetahui seberapa banyak sisa konsumsi di rumah saya. Caranya gimana? Sebentar. Nah, ini hasil dari saya melakukan yang namanya trust audit. Kabarnya trust audit ini digunakan untuk mengevaluasi pola konsumsi keluarga, biar tahu sampah apa saja yang dihasilkan dari rumah kami. Nah, nih, seberapa banyak sisa konsumsi di rumahku, makanya kita lakukan yang namanya trace audit. Ngapain aja? Jadi, sisa konsumsi yang kami yang apa, kami hasilkan dari konsumsi kita, kita timbang, kemudian kita cek apa aja yang dibuang, kemudian dari kegiatan apa sih sisa konsumsi-konsumsi tersebut. Ini hasilnya. Jadi saya melakukan tes audit ini selama 5 hari. Sebetulnya boleh 5 sampai 7 hari, tapi saya mengambilnya 5 hari. Hari pertama, nah berat, jadi memang sudah terpilah kan antara organik, anorganik, kemudian residunya. Nah, sisa organik ditimbang tiap hari, saya ambil setiap pukul 6. Kenapa? Karena, bagi saya pukul 6 adalah waktu yang tepat untuk menimbang ketika kegiatan perdapuran sudah selesai gitu. Jadi, biar enak bagi saya tuh jam 6 pagi tuh pas gitu. Nah, ini tuh hasil trust audit keluarga kami, di mana keluarga kami itu terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 orang balita, anak usia 4 tahun dan 2 tahun. Nah, ini adalah hasil konsumsi hari pertama. Jadi beratnya berapa, kemudian sampai
dicek, apa aja di dalamnya. Jadi kayak ada kulit pepaya, sisa makan yang tersisa, kulit semangka, tulang. Jadi dan itu tuh didetail bekas apa. Jadi kulit pepaya itu hasil apa, hasil konsumsi. Bisa jadi kan orang yang berjualan juga punya sisa konsumsi itu dari kegiatan berjualan misalkan kayak gitu. Misalkan jualan pepaya matang yang sudah dipotong-potong, jadi kan kulit pepayanya dari hasil penjual apa, dari kegiatan jual beli gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian, ini tuh awalnya saya hari pertama belum tahu ya antara anorganik dan residu tuh apa ya. Jadi ternyata anorganik dan residu bahwa sampah anorganik itu sampah yang kira-kira kita bisa olah gitu. Jadi kalau residu itu yang benar-benar nggak bisa kita apa-apain dan, hasil akhirnya ya emang harus dibuang ke TPA, jadi itu yang namanya sampah residu. Karena saya ilmunya masih terbatas, belum tahu bagaimana mengolah antara sampah organik, organik dan anorganik, makanya, saya mencoba untuk maka akhirnya saya, kategorikan ke dalam kelompok residu gitu. Nah, ini tuh awalnya anorganik, ternyata salah, akhirnya saya masukkan residu karena memang dibuang ke shelter sampah gitu. Nah itu tuh hari pertama, kemudian hari keduanya, hari sampai hari kelima, mana ya, hari pertama, hari enggak kegeser ya, bentar, ulangi lagi, internetnya error ya, bentar. Ini hari kedua, terus sampai hari kelima, sama, kegiatannya sama menimbang, mengecek isinya apa aja, kemudian dari kegiatan apa di setiap sampah tersebut. Nah, didapat rekapitulasi sisa konsumsinya. Nah, rekapnya seperti ini, organik berapa beratnya, anorganik berapa, residu berapa. Nah, karena saya sudah tahu anorganik seperti apa, makanya di hari keempat dan hari kelima itu udah ada beratnya. Jadi saya pisahkan yang seperti kertas-kertas, ini tuh kami bikin sendiri penggolongan antara sampah organik, anorganik, dan residu nih. Jadi saya tuh ini ada tulisannya, sebagai pembelajaran juga buat anak-anak ya. Jadi sampah organik kayak sisa makanan, sisa sayuran, masukkan ke sini gitu, daun-daunan. Nah, sampah anorganik apa aja. Ini tuh sampah anorganik masih, tahap perkiraan saya. Jadi yang kira-kira bisa diambil pengepul atau memang nanti ke bank sampah, kita tuh emang ada rencana untuk ke bank sampah untuk mengetahui sampah apa saja yang mereka terima. Jadi ini hanya baru perkiraan ya, kayak botol plastik mungkin yang mereka terima atau gelas plastik, kemudian dus, seperti itu. Kemudian sisa-sisanya banyak banget ini sampah residu dari mulai pospak ya, pespak, pembalut, apalagi ini isi stapler dan sebagainya. Masih banyak banget residu. Sebenarnya ada harapan memang, nanti sampah residu ini tuh kalau bisa tuh nggak ada gitu, nol gitu. Nah itu, amin semoga ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ternyata setelah dijumlah beratnya itu, sampah di rumah kami itu sekitar 6 kilo. Bayangin, 6 kilo di rumah saya sendiri, di rumah keluarga kecil saya, 6 kilo sisa konsumsi dalam waktu 5 hari saja, mungkin rata-rata berarti sekilo lebih ya. Itu baru di rumah kami, belum di kanan, kiri, belakang, depan gitu ya. Kebayang berapa sampah yang mereka angkut di setiap harinya. Kemudian, jadi kami sekeluarga punya komitmen yang organik itu memang paling terbesar tingkatan beratnya, sekitar 59%, hampir setengahnya lebih ya, setengahnya lebih sampah isinya sampah organik. Nah, meskipun sampah organik itu dikelola dengan baik di lingkungan kami, tapi memang ada harapan eee, kami untuk belajar bagaimana mengolah sampah organik di rumah kami sendiri. Jadi itu belum didapat di kelas belajar zero waste, masih bertahap, baru sampai materi cegah, nanti akan ada materi pilah dan olah, seperti itu kabarnya. Jadi ini tuh baru sampai cegah. Jadi memang kami berniat untuk, mempelajari bagaimana cara mengolah
sampah organik supaya si sampah organik yang berapa tadi, kurang lebih 3,5 kg ya, 3,5 kg itu bisa, kami olah. Jadi tidak dibuang ke lingkungan, ke apa, TPS di lingkungan gitu. Eee Usaha yang lain, misalkan sebisa mungkin masak sesuai dengan porsi keluarga. Jadi memang harapannya tidak ada sisa konsumsi dari, eee, makanan sisa, entah itu nasi atau lauknya, seperti itu. Walau pada kenyataannya memang masih kadang ya suami bawa konsumsi dari luar atau rezeki mendadak gitu. Jadi memang tiba-tiba nasinya tersisa, akhirnya Kak, saya coba hangatkan lagi supaya tidak bersisa, bagaimanalah semaksimal mungkin usahanya. Kemudian yang kedua, menghabiskan apa yang telah kami ambil. Nah, ini tuh sebetulnya masih PR anak-anak juga, tapi saya coba edukasikan bagaimana sebaiknya mereka ambil dan mereka akan habiskan gitu. Jadi harapannya memang tidak ada yang bersisa. Nah, yang ketiga memang tadi kami mencoba untuk belajar mengolah sampah organik di rumah, itu masih niat ya, tuh belum terrealisasikan. Kemudian yang terakhir, menerapkan prinsip masak sendiri, kalau bisa masak sendiri, kalau nggak sempat tuh beli di luar, bawa wadah atau makan di tempat. Jadi harapannya makan di tempat juga di tempat makan yang memang mereka menyediakan, wadah-wadah reusable. Jadi bukan yang wadah-wadah kayak misalkan dialasin kertas nasi aja gitu, itu kan berarti akhirnya punya sisa konsumsi lagi gitu ya. Jadi harapannya kami itu seperti itu. Kemudian yang menduduki peringkat kedua di keluarga kami adalah sampah residu. Sampah residu ini menduduki peringkat kedua sekitar 35%, berarti sekitar berapa kilo tadi? Sekitar 2 kilo, 2,5 kilo itu sampah residu. Terbesar ya, jadi saya setiap hari nyumbang sampah residu sampai 2 kilo ya? Per 5 hari 2 kilo. Nah, ada yang kami upayakan untuk mengurangi sampah residu, yang pertama adalah melepas pospak bayi di siang hari. Saya tuh belum bisa melepas pospak, jadi saya memakai anak yang kedua ya, yang usianya 2 tahun, mau 2 tahun, itu saya pakaikan pospak setiap hari awalnya, karena memang bagi saya tidak kuat untuk menjaga 2 anak ketika anak yang kedua pipis, terus aduh, makanya akhirnya saya memutuskan untuk memakaikan pospak sekali pakai, jadi bukan pakai kelodi. Aduh maafin. Nah, eee tapi saya mencoba untuk mengurangi sampah residu itu sendiri dengan melepasnya di siang hari. Jadi anak yang kedua ini saya tidak pakaikan pospak di siang hari. Jadi saya biarkan dia karena bicaranya sudah lumayan, lancar dan mengerti bagi saya untuk bilang pipis atau maaf, misalkan gitu, akhirnya saya, memberanikan untuk jadi dia tuh nggak pakai pospak. Nah, sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan, jadi dia hanya dipakaikan di malam hari saja supaya anak kedua ini nyaman saat tidur malam gitu. Kemudian yang kedua adalah ingat, bawa wadah dan botol ketika hendak bepergian. Jadi, saya selalu mengusahakan setiap bepergian pastikan tas itu berisi wadah dan botol. Kalau botol sih anak-anak memang sudah terbiasa untuk membawa botol masing-masing. Untuk membawa botol masing-masing, eee kalau wadah kadang masih suka terlupakan, masih 50% lah buat bawa wadah. Jadi kalau memang harusnya sih kalau bisa, kalau mau jajan itu lebih mindful, lebih sadar bahwa kita mau jajan apa, bawa wadahnya sebesar apa gitu. Nah itu harapan ke depannya. Kemudian belanja atau jajan itu lebih terencana. Nah ini, jadi belanjanya atau jajan lebih terencana. Misalkan hari ini kita mau beli buah-buahan, berarti saya membawa tas belanja sayur gitu. Jadi, harapannya tidak ada sisa konsumsi yang dibawa jadi yang dihasilkan dari, eee, proses jual beli itu. Kemudian pastikan bawa tas belanja. Nah ini masih alhamdulillah sampai sekarang, saya pasti membawa tas belanja kemanapun pergi. Meskipun akhirnya kadang tidak cukup wadah si tas belanja itu untuk belanjaan saya gitu. Jadi masih ada naik turunnya semangat untuk, eee, hidup minim sampah gitu. Nah itu, kemudian ini sampah yang paling terkecil peringkatnya adalah sampah anorganik hanya 6%, 0,5 kilo ya paling 5 hari. Nah,
Harapannya memang sampah residu ini yang tadi yang dibuang ke TPA itu bisa berubah status menjadi sampah anorganik gitu. Jadi memang tidak ada sampah residu, tidak ada sampah yang terbuang gitu. Jadi, tercapailah yang namanya zero waste gitu. Caranya gimana? Ya sesuai dengan yang kami mampu adalah melakukan yang namanya sistem pilah sampah antara organik, anorganik, juga residu. Itu juga menjadi bagian edukasi kepada anak-anak, kemudian dengan begitu, nah si sampah anorganik itu bisa dimanfaatkan oleh para pengepul, jadi mereka tuh nggak perlu korek-korek sampah, yang udah nyampur antara anorganik, residu, kadang masih ada organik juga di dalamnya, basah-basah dan sebagainya. Jadi sudah terpilah, sudah bersih, sudah rapi anorganiknya itu. Selain itu memang kami berencana untuk berkunjung yang namanya ke bank sampah di daerah Subang ini, tapi memang belum sempat ke sana, sudah coba cari tahu, tapi kami belum sempat untuk berkunjung. Nanti supaya apa, supaya nanti, kami tahu bank sampah itu menerima jenis sampah apa saja sehingga kami bisa lebih memilah sampah anorganik tersebut. Nah, sebenarnya akhirnya apa kenyataannya setelah melakukan trace audit ini, memang kalau dipikir tuh lebih asik yang namanya mencegah, supaya kita nggak harus milah-milah, nggak harus olah-olah. Tapi memang ini tuh bertahap, usahanya tuh mesti bertahap ya, mencegah mencegah sisa konsumsi di rumah. Saya pun termasuknya masih PR, masih 6 kilo ya, masih 6 kilo sampah per 5 hari itu. Nah, cegah itu sebetulnya kelihatannya memang berat, mungkin kalau sudah dijalankan ya terbiasa. Saya mencoba kayak bawa tas belanja aja rasanya sebetulnya kayak berat aja, males gitu bawa tas belanja. Tapi memang seiring berjalannya waktu ya sudah terbiasa bawa tas belanja sebelum pergi belanja sayur, bawa tas belanja dulu. Terus anak-anak juga sudah terbiasa kalau memang mau pergi kemana meskipun yang dekat saja, mereka pasti ingat untuk bawa botol minuman masing-masing. Jadi menghindari botol plastik misalkan beli di luar gitu. Jadi memang, berat di pertamanya, tapi memang kalau udah terbiasa itu akan terasa ringan, terasa mudah. Ingat 3M, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. 1M-nya apa? Barulah mulai dari yang kita mampu. Ya semampu yang kita bisa bertahap dikit demi dikit. Saya akan mencoba hari ini, belajar bawa tas belanja setiap pergi. Nanti kan udah terbiasa tuh, jadi setiap belanja mau pergi tuh, "Oh iya bawa tas belanja," gitu. Kemudian naik tingkat lagi, saya mau coba bawa botol minum gitu. Terus kalau enggak yang lain lah, maksudnya usahanya memang masing-masing keluarga atau masing-masing individu pasti berbeda, eee, cara mencegahnya gitu, cara cara mencegahnya. Jadi, memang mulailah dari yang kita mampu. Kalau memang, kita menunggu mampu semua untuk mencegah, ya nanti kapan mulainya gitu, mulailah dari saat ini gitu. Ya, kemudian jam berapa ya? Sekarang jam udah 8:30. Kemudian ini udah dari hasil trace audit tadi, yang terakhir, oh ini, sekuat apa kita mencegah, ini adalah tantangan ketiga dari belajar zero waste tadi. Jadi, kita diminta untuk, seberapa kuat kita mencegah sebelum datangnya sisa-sisa konsumsi di rumah kami. Nah, ini adalah bagian tagline kelas belajar zero waste, utamakan cegah daripada lelah, pilah, dan olah. Memang cegah itu sebenarnya juga berat. Makanya tadi saya bilang, kalau belum terbiasa memang berat, tapi kalau lama-kelamaan akan terasa ringan. Kemudian, eee eee, barulah kita lakukan yang namanya pilah dan olah. Jadi kalau udah cegah mah, apalagi kalau mencegahnya sampai zero waste ya, nggak perlu pilah dan olah gitu. Nah seperti itu. Tapi memang, kayaknya pasti ada ya sampah, kalau saya tuh pasti ada sampah kalau memang nanti mau mencegah. Ya, seenggaknya kita belajar bagaimana kita memilah, kemudian bagaimana kita mengolah organik menjadi sebenarnya sekarang banyak ya ilmu terkait bagaimana mengolah menjadi apa organik itu kompos atau melakukan biopori kayak gitu. Sebenarnya belum begitu paham apa itu ya Takakura dan sebagainya untuk mengolah sampah organik. Kemudian sampah organik tuh sekarang sudah semakin canggih ya. Kalau di daerah-daerah lain kayak kemasan-kemasan katanya tuh sulit terurai ya kayak kemasan snack anak-anak itu kan memang sulit terurai ya. Tapi
eee, ada apa ya namanya, armada kemasan kalau nggak salah, mereka menerima sampah-sampah tersebut gitu. Jadi memang sekarang tuh sebenarnya lebih mudah gitu, mudah untuk setelah mencegah, memilah, kemudian mengolah. Kalau kita nggak bisa ngolah ya milah, kemudian dikirimkan ke bank sampah terdekat dan sebagainya gitu. Ya minimal mah, apa ya, mulai dari saat ini aja sedikit demi sedikit, ya akhirnya kita bisa, eee, ke titik zero waste. Nah ini adalah langkah-langkah pencegahan versi kami ya. Nih, jadi langkah-langkah pencegahan versi kami. Nah, sekuat apa kita mencegah? Nah, ini itu berbagai upaya kami untuk minim menyumbangkan sisa konsumsi ke TPS dan TPA dan bagaimana indahnya mencegah sebelum lelah memilah dan mengolah. Nah, maka mulailah dari yang kita mampu. Apa saja yang kita cegah, yang sudah kita lakukan, yang sudah keluarga saya lakukan. Yang pertama, itu poin pertama, cegah dengan hidup berkesadaran. Artinya apa? Jadi sebelum beli sesuatu, pastikan bahwa barang yang hendak dibeli itu adalah benar-benar kita butuhkan. Jadi sampai kita tuh kalau mau beli sesuatu pasti mikir dulu. Kemudian saya dan suami coba komunikasikan. Kemudian pertimbangan benar nggak sih ini butuh gitu. Nah, ini bagian dari kami saat hidup berkesadaran di mana yang pertama adalah menggunakan barang berupa pakaian, alas kaki, tas, atau sejenisnya, untuk berbagai kegiatan. Jadi saya tuh pasti setelnya gamis, gamis polos, ya seringnya gitu gamis polos, kerudung kerudung polos, himar ya, untuk sampai acara pernikahan atau acara mudik atau acara apa, bersamai anak-anak di setiap harinya dengan pakaian yang sejenis gitu, tetap yang itu gitu ya, sekiranya yang kira-kira pantas untuk dikenakan gitu. Kemudian yang kedua memakai pakaian turunan yang masih layak pakai. Nah, memakai pakaian turunan yang masih layak pakai kayak ini tuh kaosnya anak pertama saya, kemudian yang kira-kira cocok dari baju perempuan kemudian ke baju laki-laki apa, kemudian saya kenakan gitu. Mungkin itu bagian dari usaha kami. Kemudian cegah yang kedua adalah dengan menolak pembelian yang menghasilkan sisa konsumsi. Ini adalah yang kita mampu, yang pertama adalah belanja dengan wadah sendiri, di mana kami, saya kalau mau belanja sayuran pasti bawa yang namanya tas belanja ini, kemudian sampai bawa pouch-pouch ini. Jadi ini tuh pouch-pouch dari dulu pembelian apa gitu, barang kemudian ada pouch-pouch ini saya manfaatkan untuk menyimpan setiap sayuran ke dalam jadi pengganti plastik gitu. Jadi akhirnya saya pulang tidak membawa yang namanya plastik atau kresek. Kemudian yang kedua adalah bawa kantong belanja. Ini pasti kalau belanja sayur, kalau tas belanja kain misalkan mau belanja ke swalayan, misalkan seperti itu. Kemudian jajan dengan rencana. Jajan dengan rencana ini misalkan kita itu mau beli ini yang namanya roti bakar. Jadi kami bawa tas belanja, dalamnya itu apa namanya ini, Eee, apa, wadah, kontainer atau apa ya, wadah ya, wadah sendiri. Kemudian yang terakhir ada bawa tumbler, ini tuh pasti, ini punya saya, punya anak-anak kalau mau hangat, ini punya anak-anak yang anak pertama yang pink, yang hijau anak yang kedua, seperti itu. Kemudian yang poin ketiga adalah cegah dengan mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sisa konsumsi. Nah, yang pertama adalah belanja di penjual tradisional, karena memang belanja di penjual tradisional ini mampu mengurangi sisa konsumsi. Jadi kalau di saya tuh, penjual sayuran bisa, masukin keperluannya ke wadah-wadahnya sendiri gitu. Jadi makanya kenapa saya tadi bawa pouch-pouch kecil itu, ya memang sesuai dengan, keinginan kita mau seberapa banyak gitu. Makanya, cocok kalau dibelanja di penjual tradisional, beda dengan penjual apa ya, kayak swalayan gitu kan kadang sudah di-pack-pack kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian menggunakan alat makan reusable, ya kalau bisa memang, pakai alat-alat yang guna ulang, gelasnya guna ulang, piring, bukan yang sekali pakai gitu, untuk mengurangi sisa konsumsi. Terus yang selanjutnya selalu membawa botol minum, dan tadi sama membawa wadah saat belanja, kalau mau jajan, mau belanja apa bawa wadah. Kalau bisa sih lebih direncanakan kalau mau belanja ya, kalau mau jajan apa direncanakan kayak jajan cilok sekalipun saya biasanya membawa wadah kecil gitu, yang cukup untuk cilok. Kemudian buat minuman sendiri, menghindari kalau sisa konsumsi mengurangi sisa konsumsi,
dengan cara buat minuman sendiri. Jadi tidak ada cup-cup kayak gitu ya, sisa konsumsi cup-cup kayak gitu. Kemudian mengganti tisu dengan kain ini yang baru ya, yang terbaru usaha kami untuk mencegah dikit-dikit mengganti tisu itu dengan kain, gitu. Ini tuh kain bekas popok anak, kemudian ini potongan celana suami, nah itu. Kemudian makan di tempat juga bagian dari mengurangi sisa konsumsi. Nah, harapannya apa ya, ya kalau memang pakai alas itu yang organik lah. Ini tuh kayak gini kan pakai daun gitu, tapi memang terbaik sih pakai barang guna ulang kayak gitu ya, piring-piring biasa gitu. Nah, selanjutnya poin 4 adalah dengan memperbaiki barang yang rusak. Kalau memang diperbaiki kenapa harus beli gitu. Ini bagian dari usaha cegah kita. Yang pertama memperbaiki pakaian robek. Jadi kalau anak-anak misalkan pakaian celananya misalkan robek, saya mencoba untuk menjahitnya. Walau menjahitnya pakai sistem tusuk-tusuk gitu pakai tangan, ya sebisa-bisanya supaya tidak bolong gitu misalkan. Nah itu kalau memang masih bisa diperbaiki. Kemudian saat jam dinding kami mati, kami tidak membeli jam dinding baru, tapi kami mengganti mesinnya. Kemudian saat pisaunya tumpul, kami mencoba untuk menajamkannya kembali. Kalau memang, bisa ditajamkan, kenapa harus beli yang baru? Kemudian ini saat panci gosong, suami saat masak apa ya waktu itu saya tinggal mudik, kemudian pancinya gosong, saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara membersihkan panci gosong ini. Ternyata pakai campuran apa ya, cuka dan apa, baking soda gitu ya, lupa. Nah itu akhirnya bersih, bersih lagi bisa digunakan lagi. Kemudian ini jaket anak yang pertama resletingnya hilang kepalanya, kemudian kami menggantinya dengan kepala resleting yang baru gitu. Kalau memang bisa diperbaiki kenapa harus beli gitu. Nah baru, selanjutnya poin kelima adalah dengan membuat sendiri barang yang hendak dikonsumsi. Membuat teh herbal, entahlah membuat apa yang kira-kira kita bisa lakukan ya. Membuat jus, bisa masak sendiri, membuat kudapan sendiri untuk bikin apa namanya, gabin ya, gabin tape, bawa bekal juga, bekalnya homemade dari rumah, ini tempe goreng sama jagung rebus gitu. Selanjutnya, nah itu masih ada pencegahan lainnya yang bisa kami lakukan, kayak membeli produk sebenarnya nanti akan ada materi tentang apa tuh, mengolah sampah organik apa yang dari minyak jelantah kayak gitu jadi sabun, kayak gitu. Saya tuh belum belum menerima materinya jadi belum paham. Jadi, usaha cegah kami itu ya beli produk pembersih itu atau apapun yang kemasannya besar. Jadi supaya sisa konsumsinya satu gitu, nggak banyak gitu. Nah itu, kemudian menghabiskan makanan tanpa sisa ini pun ya usaha usaha sebenarnya kami tuh bisa, tapi anak-anak memang kadang suka masih sisa ya. Kemudian yang ketiga memakai diapers hanya malam hari yang tadi, kemudian melakukan food preparation. Nah ini selain mempersingkat supaya tidak belanja-belanja terus keluar keluar setiap hari, makanya saya melakukan yang namanya food preparation dan ini ternyata bagian dari pencegahan, sisa konsumsi juga food preparation. Jadi tidak bolak-balik tiba-tiba ada plastik terbuang dan sebagainya. Kemudian mengurangi kemasan, perbanyak kupasan, ya kalau mau ngemil-ngemil usahakan ya yang banyak yang kupasan ya. Jadi kalau yang kupasan itu sampahnya nanti berakhir ke sampah organik, lebih ramah lah ya. Kalau kemasan kan memang ada sasetan-sasetan kayak gitunya ya sampahnya. Itu kadang memang ada bank sampah yang menerima atau enggak, akhirnya kan kalau yang nggak diterima ya kembali lagi ke residu gitu. Kemudian menggunakan wadah guna ulang untuk acara berbagi. Nah ini tuh waktu acara berbagi Ramadan kemarin ya, saya mencoba untuk menyediakan konsumsi dengan menggunakan wadah guna ulang. Kayak pisang itu pakai piring rotan gitu. Kemudian roti bakar lagi saya beli ke tukang roti bakar tuh bawa wadah sendiri. Kemudian yang terakhir, membeli barang tanpa kemasan. Kayak kaos kaki ini, ada tetangga yang jualan kaos kaki ini tanpa bungkus, akhirnya saya membelinya, akhirnya kan nggak nyampah gitu. Selanjutnya, nah ini tips dari kami, ketika hendak bepergian pastikan bawa 3 teh, tumbler, tas belanja, tempat makan ini tempat makan yang masih jadi pet, makanya kami membuat tagline ini, kalau mau pergi bawa 3 teh ya, tumbler, tas belanja, tempat makan gitu biar inget. Nah, itu sekian dari cerita. 3 cerita, memang baru diterima 3 materi ya, 3 materi selama belajar kelas Zero Waste ini. Sebenarnya belajar kelas Zero Waste ini
teman-teman bisa ikutin kelasnya ini. Saya nggak paham, kayaknya 1 tahun sekali gitu ya. Jadi ini memang tanpa sengaja saya tiba-tiba menerima informasi terkait belajar zero waste ini. eh, Terkait belajar zero waste ini, kemudian saya coba ikutin. Kabarnya BZW ini ada belajar zero waste underscore ide ya kalau mau cari tahu. Nah, belajar zero waste ini eh, sampai pesertanya itu yang pendaftar itu sampai 500. Sedangkan yang diterima itu hanya 50%-nya yaitu 255 peserta yang diterima. Dibagi menjadi 5 kelas, yang masing-masing kelas sekitar 50 ya. 50 kelas. Kemudian ini tuh kelasnya gratis. Gratis hanya perlu dibayar dengan apa? Melakukan setiap tantangan gitu. Jadi diaplikasikan gitu. Bukan hanya menerima ilmu tapi diamalkan gitu. Itu cukup bayarnya dengan eh, mengamalkan apa ya ilmu yang telah kita terima. Itu intensif kelasnya hanya sekitar 5 bulan, 5 bulan. Jadi ini tuh udah berjalan pokoknya 3 materi 2 bulan kalau nggak salah. Udah berjalan sekitar 2 bulan. Dan ini adalah bagian dari tantangan kelas yaitu mencoba berbagi ke media sosial apapun yang bisa kita lakukan dan salah satunya saya mengambil di sini di Zoom agenda saya proyek keluarga saya yaitu proyek berbahagia. Nah, seperti itu. Ya harapannya teman-teman yang mencoba untuk awalnya kan memang suruh bergabung dulu ya untuk mendapatkan link bergabung dalam grupnya. Langkah itu mungkin eh, semoga Allah ridho atas langkah-langkah teman-teman mengambil mendaftar dengan serius untuk ya saya mindsetnya mungkin teman-teman juga peduli akan lingkungan ya mau menjadikan bumi ini berkelanjutan untuk eh, anak-anak dan generasi selanjutnya gitu. Meskipun kita nggak tahu ya kiamat kapan akan terjadi, tapi memang yang tadi di Al-Baqarah 30, tugas kita ya jadi khalifah. Khalifah salah satunya menjaga bumi. Menjaga bumi itu bisa dilakukan dengan seperti ini, dengan mencegah sisa konsumsi, melakukan pilah, melakukan olah. Eh, Ya paling seperti itu. Semoga teman-teman di sini bisa mengamalkan apa yang sudah coba saya sharingkan. Nah, sebenarnya ini tuh hanya pengalaman saya ya selama mengikuti kelas BZW sampai sampai level 2. Ini tuh masih masuk level bertumbuh 2 dari 4 level. Nah, itu semoga bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan, ada yang bisa diambil, dipetik hikmahnya. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan, kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bentar, Selamat ada apa? bentar. Umi stop share. Bagi teman-teman, ada yang mau didiskusikan nggak? Oh, ini ada yang hadir siapa? Bulia dan Bu Yayu ya. Terima kasih sudah hadir dan menyimak celotehan saya di malam hari. Ada yang mau didiskusikan nggak ya? Apa cukup ya? Udah malam ya, udah jam 9. Paling segitu ya, teman-teman. Mohon maaf lahir batin atas penyampaiannya. Sekian. Semoga akan ada agenda belajar sharing terkait belajar zero waste ini di berbahagia di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.